Hei wanita miskin penyakitan. Aku sudah urus surat cerai. Rumah ini dan isinya beserta mobil mewah menjadi hak milikku. Setelah ini aku akan menikah lagi dengan pacarku. Teriak suami menceraikan dan mengusirku saat aku sedang sakit parah. Dia merampas segalanya, mengira aku tidak punya apa-apa. Dia pikir dia menang. Dia salah besar. 3 hari lagi, dia yang akan meneleponku sambil menangis karena. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Kanza terbaring di atas ranjang besar yang terasa dingin. Padahal, seluruh tubuhnya terasa seperti terbakar. Kain hijab tipis yang biasa ia gunakan di rumah, kini terasa basah oleh keringat di pelipisnya. Tenggorokannya kering dan sakit. Setiap tarikan napas terasa berat. Ia sudah terbaring lemas seperti ini selama 2 hari. Tadi pagi, ia sudah meminta Fahri, suaminya, untuk membelikan obat penurun panas dan antibiotik. Tapi ini sudah malam, dan Fahri belum juga pulang. Rumah besar itu terasa sunyi. Terlalu sunyi. Hanya detak jam dinding di ruang tengah yang terdengar, seolah menghitung sisa kesabarannya. Kanza mencoba meraih gelas air di meja samping tempat tidur, namun tangannya gemetar hebat. Gelas itu terlepas dari genggamannya, jatuh ke karpet tebal, menumpahkan sisa air. Kanza hanya bisa memejamkan mata, menahan rasa putus asa. Sudah setahun terakhir Fahri berubah. Sejak suaminya itu naik jabatan menjadi manajer di perusahaannya, sikapnya menjadi angkuh. Ia mulai sering pulang malam. Ia mulai sering mengkritik Kanza. Puncaknya adalah 3 bulan lalu, ketika Kanza mulai sering batuk dan mudah lelah. Fahri tidak pernah menunjukkan simpati. Ia malah menjuluki Kanza, wanita penyakitan. Ia seolah lupa, Kanza adalah istri yang menemaninya dari nol, dari zaman mereka masih tinggal di rumah kontrakan sempit. Terdengar suara deru mobil memasuki halaman depan. Hati Kanza sedikit lega. Akhirnya Fahri pulang. Ia pasti membawa obat. Kanza mencoba memperbaiki posisi tidurnya, menyandarkan punggungnya yang pegal ke kepala ranjang. Ia menunggu Fahri membuka pintu kamar dan membawakannya obat. Pintu depan dibanting. Terdengar langkah kaki yang berat dan cepat. Bukan langkah kaki orang yang khawatir. Itu langkah kaki orang yang marah. Pintu kamar tidur dibuka dengan kasar, menampakkan sosok Fahri yang berdiri tegap. Ia masih memakai kemeja kerjanya yang licin, rambutnya disisir rapi. Wajahnya tampan, namun tatapannya pada Kanza penuh dengan kebencian. Di tangannya, tidak ada kantong plastik dari apotek. Yang ia bawa adalah sebuah map coklat tebal. Mas Fahri, suara Kanza serak dan lemah. Obatku mana? Kepalaku pusing sekali, mas. Badanku panas. Fahri tertawa. Tawa itu terdengar sangat sumbang dan menyakitkan. Obat? Aku bawa sesuatu yang jauh lebih baik dari obat. Ini obat untuk kita berdua. Obat yang akan menyembuhkan hidupku, katanya. Fahri melangkah mendekat dan melempar map coklat itu ke atas selimut yang menutupi kaki Kanza. Kanza gemetar, memandangi map itu dengan bingung. Apa ini, mas? Buka saja. Biar kamu tidak mati penasaran, jawab Fahri, nadanya dingin menusuk. Dengan sisa tenaga yang ada, Kanza meraih map itu. Jari-jarinya yang gemetar kesulitan membuka segelnya. Ia menarik keluar beberapa lembar kertas. Di baris paling atas, ia membaca tulisan, gugatan cerai. Dunia Kanza seakan berhenti berputar. Napasnya tercekat. Demam yang ia rasakan seolah lenyap, digantikan oleh rasa dingin yang menusuk sampai ke tulang. Ia menatap Fahri, mencari sedikit saja keraguan di mata suaminya. Tapi yang ia temukan hanya kepuasan. Cerai? Bisik Kanza, tidak percaya. Kenapa? Kaget? Fahri tersenyum miring. Ia duduk di tepi ranjang, tapi menjaga jarak seolah jijik dengan Kanza. Hei wanita miskin penyakitan. Kamu pikir aku mau menghabiskan sisa hidupku mengurus wanita tidak berguna sepertimu? Aku sudah urus semuanya. Aku sudah urus surat cerai. Fahri berdiri lagi, berjalan mondar-mandir di kamar, seolah sedang berpidato. Aku sudah muak. Setiap hari melihatmu terbatuk-batuk. Setiap hari melihatmu lemas di tempat tidur. Kamu itu beban. Beban dalam hidupku. Mas, apa salahku? Kanza mencoba bicara, tapi air matanya mulai menggenang. Salahmu? Salahmu adalah kamu miskin. Kamu tidak bisa memberiku apa-apa. Fahri menunjuk ke sekeliling kamar mewah itu. Lihat ini semua. Rumah ini,
Semua perabotan mahal ini, mobil mewah di garasi, semuanya menjadi hak milikku. Aku yang bekerja keras untuk semua ini. Semuanya atas namaku. Kanza hanya diam. Ada sesuatu di balik tatapannya yang tidak bisa dibaca oleh Fahri. Fahri mengira diamnya Kanza adalah tanda kekalahan. Kamu dengar aku? Kamu tidak akan mendapatkan sepeser pun. Harta Gonogini? Jangan harap. Kamu datang ke rumah ini tidak membawa apa-apa, kamu juga akan pergi dari sini tidak membawa apa-apa. Lalu, Fahri mengucapkan kalimat yang menghancurkan sisa hati Kanza. Setelah ini, katanya dengan wajah berseri-seri, aku akan menikah lagi dengan pacarku, Dela. Dia jauh lebih sehat, jauh lebih cantik, dan yang paling penting, dia mengerti posisiku sebagai pria sukses. Tidak seperti kamu. Kanza memejamkan mata. Jadi, ada wanita lain. Dela. Nama itu terasa asing, tapi rasa sakitnya begitu nyata. Aku tidak mau melihat wajahmu lagi di rumah ini besok pagi, lanjut Fahri dengan kejam. Aku beri kamu waktu sampai matahari terbit. Besok pagi, pergi angkat kaki dari rumah ini. Jangan bawa apapun kecuali pakaian yang menempel di badan penyakitanmu itu. Fahri menatap Kanza yang kini menangis dalam diam. Air mata panas mengalir di pipinya yang pucat. Menangis tidak akan mengubah apapun. Suratnya sudah masuk. Prosesnya akan cepat. Fahri kemudian berbalik, merapikan kemejanya. Aku malam ini tidur di apartemen Dela. Aku tidak sudi satu atap lagi denganmu. Besok pagi, aku akan menyuruh orang untuk memastikan kamu sudah pergi. Kanza ingin berteriak. Ia ingin memaki. Tapi tenaganya habis. Ia hanya bisa menatap punggung suaminya yang menghilang di balik pintu. Pintu kamar ditutup dengan keras, disusul suara pintu depan yang dibanting. Tak lama kemudian, suara mobil Fahri menderu, meninggalkan halaman rumah. Kanza sendirian. Dalam keadaan sakit parah, diceraikan, dan diusir. Ia menangis sejadi-jadinya. Rasa sakit di hatinya jauh lebih parah daripada demam tinggi yang membakar tubuhnya. Ia menangis untuk pernikahannya yang hancur, untuk pengkhianatan yang begitu kejam. Setelah 15 menit menangis, Kanza berhenti. Napasnya terengah-engah. Ia menyeka air matanya dengan kasar. Di tengah rasa sakit itu, sesuatu yang lain muncul. Sesuatu yang dingin, keras, dan penuh perhitungan. Wajahnya yang pucat kini mengeras. Ia meraba ke bawah bantalnya. Bukan bantal yang biasa ia gunakan. Ini bantal tambahan yang selalu ia letakkan di sana. Tangannya menyentuh benda keras dan tipis. Ia menariknya keluar. Sebuah ponsel pintar model terbaru, jauh lebih canggih dari ponsel lama yang tergeletak di meja nakas. Ponsel itu adalah satu-satunya rahasianya, benda yang Fahri tidak pernah tahu ada. Ponsel itu tidak memiliki kunci pola. Ponsel itu terbuka dengan pemindai sidik jarinya. Layarnya menyala, menampilkan latar belakang yang kosong. Tidak ada aplikasi media sosial. Hanya aplikasi bisnis terenkripsi. Kanza membuka satu kontak yang tersimpan dengan nama, Ibu Hasanah. Ia menekan tombol panggil. Jantungnya berdebar kencang, bukan karena sakit, tapi karena amarah yang mulai memuncak. Telepon tersambung dalam satu kali dering. Terdengar suara wanita yang tenang dan profesional di seberang sana. Halo, Ibu Kanza? Kenapa menelepon di jam ini? Apa Ibu baik-baik saja? Saya dengar Ibu kurang sehat. Kanza menarik napas dalam-dalam, mencoba menstabilkan suaranya yang gemetar. Ibu Hasanah, katanya, suaranya serak namun terdengar sangat dingin. Rencana darurat. Aktifkan. Hening sejenak di seberang telepon. Lalu, suara Ibu Hasanah berubah menjadi serius. Saya mengerti, Ibu. Apa yang terjadi? Saya diusir, kata Kanza. Fahri menceraikan saya. Dia pikir saya wanita miskin dan penyakitan yang tidak berguna. Astagfirullah. Kurang ajar sekali Tuan Fahri, desis Ibu Hasanah. Ibu, kondisi saya buruk. Demam saya sangat tinggi. Saya butuh evakuasi medis. Saya tidak mau ke rumah sakit umum. Jemput saya di rumah. Bawa tim medis pribadi dari Medika Utama. Jangan pakai sirine. Lakukan dengan senyap. Saya tidak mau ada yang tahu. Saya mengerti, Ibu. Tim medis VVIP akan tiba dalam 30 menit. Saya pribadi akan ikut menjemput. Ibu bisa bertahan? Kanza menatap surat cerai yang tergeletak di atas selimutnya. Ia meremas kertas itu dengan sisa tenaganya. Saya harus bertahan, Bu. Permainan baru saja dimulai. Ia menutup telepon. Tubuhnya masih gemetar karena demam,
Tapi matanya kini menyala tajam di tengah kegelapan kamar. Fahri telah membuat kesalahan terbesar dalam hidupnya. Ia baru saja mengusir istrinya. Ia tidak tahu bahwa ia baru saja mengusir pemilik Kanza Hijab Holding, perusahaan global dengan pendapatan bersih 2 miliar rupiah per bulan. Kanza menunggu dalam keheningan yang mencekam. Setiap detak jam dinding terdengar seperti palu yang dipukul. Ia mencengkeram ponsel rahasianya erat-erat. Pikirannya berkecamuk. Ia takut Fahri tiba-tiba kembali. Ia takut tim medisnya terlambat. Tubuhnya kembali menggigil, diselingi rasa panas yang membakar. Tepat 25 menit kemudian, ponselnya bergetar pelan. Sebuah pesan singkat dari Ibu Hasanah masuk, "Kami sudah di depan. Gerbang tidak dikunci. Tim sedang masuk." Kanza bernapas lega. Ia sudah menduga Fahri tidak akan mengunci gerbang. Pria itu terlalu arogan untuk berpikir bahwa istrinya yang sedang sekarat bisa melakukan sesuatu. Dengan sisa tenaga, Kanza menyibak selimutnya. Kakinya menyentuh lantai karpet yang dingin. Kepalanya berputar hebat. Ia hampir jatuh, namun ia berpegangan pada tiang ranjang. Ia harus pergi. Ia meraih hijab panjang instan yang tergantung di belakang pintu. Dengan tangan gemetar, ia mengenakannya. Ia tidak sudi pergi dari rumah ini tanpa menutup auratnya. Ia tidak akan membiarkan Fahri merenggut martabatnya. Pintu kamarnya terbuka pelan. Kanza sempat terkejut. Namun ia melihat dua orang berseragam gelap, bukan seragam perawat putih yang mencolok. Mereka bergerak cepat dan senyap. Di belakang mereka, muncul Ibu Hasanah. Seorang wanita berusia 50-an, berwajah tegas namun teduh, mengenakan setelan blazer dan hijab yang serasi. Wajahnya menunjukkan kekhawatiran yang mendalam saat melihat kondisi Kanza. "Ibu Kanza," bisik Ibu Hasanah. "Saya siap, Bu," jawab Kanza lemah. Baringkan Ibu Kanza di tandu portabel, perintah Ibu Hasanah kepada tim medis. Tim medis itu segera membentangkan tandu lipat. Mereka membantu Kanza berbaring dengan sangat hati-hati. "Kami akan menyuntikkan pereda demam sementara, Bu, agar Ibu lebih nyaman di perjalanan," kata salah satu petugas medis. Kanza hanya mengangguk. Ia merasakan sedikit nyeri di lengannya, lalu rasa dingin yang menjalar. Saat mereka mengangkatnya, Kanza menatap langit-langit kamarnya untuk terakhir kali. Kamar yang ia dekorasi sendiri, kamar yang menjadi saksi bisu perubahan sikap Fahri. Mereka membawanya keluar dari kamar, melewati ruang tamu yang mewah. Mata Kanza tertuju pada foto pernikahan besar yang tergantung di dinding. Foto dirinya dan Fahri, tersenyum bahagia. Fahri yang dulu ia kenal. Fahri yang lembut dan penyayang. Kini, foto itu terasa seperti sebuah ejekan. "Tinggalkan semuanya. Jangan bawa apapun," bisik Kanza. "Tentu saja, Ibu. Kita tidak butuh apapun dari sini," jawab Ibu Hasanah tegas. Mereka keluar dari pintu depan. Di halaman, tidak ada ambulans yang mencolok. Yang terparkir adalah sebuah mobil Mercedes-Benz Sprinter hitam legam, yang lebih mirip mobil pengawal kepresidenan. Pintu sampingnya terbuka, memperlihatkan interior yang ternyata adalah sebuah ruang medis darurat VVIP yang lengkap. Sementara itu, di sebuah unit apartemen mewah di pusat kota, Fahri sedang tertawa lepas. Ia menuangkan minuman bersoda ke dalam gelas tinggi untuk Dela, wanita muda cantik berbalut gaun tidur tipis. "Jadi, besok kita resmi jadi penguasa di rumah besar itu, sayang?" tanya Dela manja. "Tentu saja. Aku sudah mengusirnya. Wanita penyakitan itu tidak akan berani melawan. Dia tidak punya apa-apa. Besok, aku akan suruh orang mengganti semua kunci. Dan lusa, kita bisa mulai merenovasi kamar tidur utama," kata Fahri sambil memeluk Dela. "Aku tidak sabar. Akhirnya, semua ini jadi milik kita," seru Dela. Fahri mengangkat gelasnya. "Untuk kehidupan baru kita," serunya. Ponselnya yang biasa ia gunakan, yang Kanza tahu nomornya, tergeletak di meja dalam mode senyap. Ia tidak mau diganggu oleh panggilan dari wanita penyakitan itu. Di dalam mobil medis yang melaju mulus membelah malam, kondisi Kanza mulai ditangani. Seorang dokter yang sudah siaga di dalam mobil segera memasang infus. Suhu tubuhnya 42 derajat Celcius. "Ini infeksi yang cukup serius, tapi sudah tertangani. Kita harus segera membawanya ke rumah sakit untuk perawatan intensif," kata dokter itu. Ibu Hasanah duduk di kursi di samping ranjang Kanza. Ia mengamati wajah pucat Kanza dengan cemas. "Ibu harus kuat. Semuanya sudah saya siapkan di RS Medika Utama." Kanza memejamkan mata. Obat pereda demam mulai bekerja, mengurangi rasa pusingnya. Pikirannya melayang kembali ke masa lalu. Ke awal mula semua rahasia ini.
5 tahun lalu, Fahri baru saja dipecat dari pekerjaan pertamanya. Ia murung selama berbulan-bulan. Kanza, yang saat itu hanya ibu rumah tangga biasa, mencoba menghiburnya. Fahri mulai sensitif soal uang. Ia melarang Kanza bekerja, dengan alasan gengsi. "Tugasmu di rumah saja. Biar aku yang cari uang," katanya, padahal ia sedang menganggur. Kanza, yang diam-diam memiliki gelar S1 di bidang farmasi, merasa gemas. Ia punya banyak ide. Di sela-sela waktu mengurus rumah, ia mulai bereksperimen di dapur. Bukan memasak, tapi meracik formula skincare dari bahan-bahan herbal organik. Ia ingat resep-resep kuno warisan neneknya. Ia menghabiskan sisa tabungan pribadinya untuk membeli bahan baku berkualitas tinggi. Setelah berbulan-bulan mencoba, ia berhasil menciptakan serum wajah dan krim pencerah yang luar biasa. Ia mencobanya sendiri, dan hasilnya menakjubkan. Fahri, yang sibuk melamar kerja, tidak pernah peduli. Ia hanya tahu istrinya, sibuk main di dapur. Kanza lalu memberanikan diri. Ia membuka toko online kecil-kecilan. Awalnya, ia hanya menjual ke teman-teman pengajian. Tapi produknya viral dari mulut ke mulut. Pesanan meledak. Saat itulah Fahri mendapatkan pekerjaan baru. Gajinya lumayan. Ia mulai sombong. Ia sering melihat Kanza sibuk di depan ponsel lamanya sampai larut malam, membalas pesanan pelanggan. "Dasar, sudah aku beri uang, masih saja sibuk main HP terus. Tidak ada kerjaan," bentak Fahri suatu malam. Kanza hanya diam. Padahal malam itu, ia baru saja menutup penjualan senilai 50 juta rupiah. Titik baliknya terjadi ketika ia bertemu Ibu Hasanah di sebuah seminar kewirausahaan muslimah. Kanza datang sebagai peserta, Ibu Hasanah sebagai pembicara tamu. Ibu Hasanah adalah mantan eksekutif puncak di perusahaan multinasional yang memilih pensiun dini. Kanza memberanikan diri menemui Ibu Hasanah setelah acara. Ia menunjukkan produknya dan proposal bisnisnya yang ia tulis tangan. Ibu Hasanah terkejut melihat potensi Kanza. "Produk ini brilian, Nak Kanza. Dan strategi bisnismu sangat matang," kata Ibu Hasanah saat itu. Singkat cerita, Ibu Hasanah setuju untuk bergabung. Bukan sebagai investor, tapi sebagai mitra. Ibu Hasanah rindu bekerja, dan ia melihat visi Kanza. Mereka mendirikan PT Kanza Hijab Holding, atau KHH. Kanza sebagai pemilik dan otak di balik semua produk. Ibu Hasanah sebagai direktur utama, wajah perusahaan. Kanza meminta satu hal. Namanya tidak boleh muncul dimanapun. Ia masih ingin menjadi istri biasa untuk Fahri. Ia berharap kesuksesan Fahri di pekerjaan barunya, yang ironisnya, dibantu oleh jaringan Ibu Hasanah secara diam-diam, akan membuatnya menjadi suami yang lebih baik. Ternyata Kanza salah. Semakin sukses Fahri, semakin ia angkuh. KHH, di sisi lain, meledak. Dari skincare, mereka merambah ke modest fashion. Desain hijab dan gamis rancangan Kanza laku keras di pasar domestik dan internasional. Malaysia, Singapura, Brunei, bahkan sampai ke Dubai. Pendapatan bersih 2 miliar per bulan adalah angka konservatif. Itu adalah pemasukan bersih Kanza pribadi, di luar operasional perusahaan yang omsetnya puluhan kali lipat. Semua kekayaan itu Kanza simpan rapat. Ia tetap hidup sederhana. Bahkan, ketika Fahri ingin membeli rumah mewah dan mobil sport, Fahri harus mengambil pinjaman bank yang besar. Fahri menyombongkan diri bahwa ia berhasil mendapat pinjaman itu karena performa kerjanya. Fahri tidak tahu bahwa pinjaman bisnisnya yang hampir gagal bayar setahun lalu, telah dibeli lunas oleh sebuah perusahaan investasi. Dan perusahaan itu adalah anak perusahaan KHH. Jaminan atas pinjaman itu, rumah mewah dan mobil sport yang ia banggakan, kini secara hukum bukan lagi milik bank, tapi milik KHH. Milik Kanza. Kanza membuka matanya. Mobil medis sudah memasuki area VVIP rumah sakit. "Ibu," panggil Kanza. Suaranya masih lemah, tapi tatapannya setajam baja. "Ya, Ibu Kanza?" Ibu Hasanah mendekat. Fahri mengambil rumah dan mobil itu. Dia bilang itu semua miliknya, atas namanya. Ibu Hasanah tersenyum tipis, senyum yang penuh arti. "Dia lupa, Bu. Dia lupa siapa yang melunasi pinjaman bisnisnya di Bank Mega Jaya setahun yang lalu ketika dia hampir dinyatakan bangkrut." Kanza melanjutkan, dia lupa bahwa jaminan atas pinjaman itu adalah rumah dan mobil mewah yang dia sombongkan setiap hari. Dan dia pasti tidak tahu, timpal Ibu Hasanah, bahwa perusahaan investasi yang membeli seluruh utangnya dari bank adalah Kanza Hijab Holding. Ada jeda sejenak. Dokter dan perawat di dalam mobil itu tetap profesional.
pura-pura tidak mendengar percakapan rahasia tersebut. Ibu Hasanah, kata Kanza. Mulai proses penarikan aset. Kapan saya harus mulai, Bu? Kanza menatap lampu jalanan yang berlalu di jendela. Dia mengusir saya malam ini. Dia pikir saya akan jadi gelandangan besok pagi. Saya ingin dia menikmati istananya. Beri dia waktu 3 hari untuk menikmati kemenangannya bersama wanita itu. Ibu Hasanah mengangguk. 3 hari. Anggap saja itu sewa gratis terakhir darinya. 3 hari lagi, tim hukum kita akan bergerak. Tepat di hari ketiga, kita akan ambil kembali semua yang memang menjadi hak ibu. Baik, Kanza memejamkan mata lagi. Sekarang, tolong fokus sembuhkan saya. Saya harus bugar saat melihat wajahnya hancur. Mobil medis itu berhenti di lobi pribadi. Tim dokter spesialis sudah menunggu. Kanza dibawa masuk ke ruang perawatan presidensial. Jauh dari sana, Fahri tertidur pulas di pelukan Dela, memimpikan hidup barunya yang indah, tidak menyadari bahwa hidupnya yang sebenarnya akan berakhir dalam 3 hari. Kemenangan terasa begitu manis bagi Fahri. Ia terbangun di apartemen mewah Dela. Sinar matahari pagi menembus jendela kaca yang tinggi, memandikan ruangan itu dengan cahaya keemasan. Dela masih tertidur di sampingnya, memeluk lengannya dengan erat. Fahri menatap wajah cantik itu, lalu tersenyum puas. Ia telah berhasil. Ia telah membuang beban hidupnya, si wanita penyakitan itu, Kanza. Ia membayangkan Kanza yang mungkin saat ini sedang menangis di terminal bus, kebingungan hendak pulang ke kampung orang tuanya yang miskin. Fahri tertawa kecil. Itu bukan lagi urusannya. Hidupnya yang baru, yang cemerlang, akan segera dimulai hari ini. Pagi, sayang, suara Dela terdengar serak dan manja. Ia membuka matanya. Jam berapa ini? Apa dia sudah pergi dari rumah kita? Pasti sudah, jawab Fahri penuh percaya diri. Aku menyuruhnya pergi sebelum matahari terbit. Dia tidak punya pilihan lain. Dia tidak punya uang, tidak punya kuasa. Dia hanya wanita lemah yang menumpang hidup padaku. Dela tersenyum lebar. Ia bangkit dari tempat tidur, gaun tidur sutranya melorot memamerkan bahunya. Bagus. Aku sudah tidak sabar pindah ke sana. Apartemen ini memang mewah, tapi rumah itu adalah istana. Dan aku akan menjadi ratunya. Tentu saja, sayang. Apapun untukmu, kata Fahri. Ayo kita bersiap. Hari ini, kita akan sarapan di rumah baru kita. Aku akan menyuruh asisten rumah tangga yang biasa bersih-bersih untuk membuang semua sisa barang Kanza. Aku tidak mau ada jejaknya sedikit pun. 1 jam kemudian, mobil sport mewah Fahri meluncur mulus memasuki halaman rumah besar itu. Fahri turun dengan kacamata hitam, merasa seperti raja. Dela menggamit lengannya, melangkah dengan angkuh. Fahri membuka pintu depan. Selamat datang di istana kita, Ratu, katanya. Mereka melangkah masuk. Aneh. Rumah itu terasa sangat sepi, tapi juga sangat bersih. Terlalu bersih. Fahri mengira Kanza akan pergi sambil membanting barang atau menangis, meninggalkan jejak kekacauan. Tapi ini tidak. Fahri berjalan ke kamar tidur utama. Ia membuka pintu. Jantungnya sedikit berdebar. Ia mendapati kamar itu rapi luar biasa. Ranjang tempat Kanza terbaring sakit kemarin, kini sudah tertata rapi. Spray dan sarung bantal sudah diganti dengan yang baru berwarna putih bersih. Tidak ada jejak obat-obatan. Tidak ada gelas air yang pecah. Bahkan karpet di samping ranjang, tempat Kanza menjatuhkan gelas, terlihat kering dan bersih sempurna. Dia membersihkannya, gumam Fahri, bingung. Baguslah kalau dia sadar diri, sahut Dela dari belakang. Setidaknya dia berguna untuk terakhir kalinya. Fahri merasa sedikit tidak nyaman. Ini aneh. Bagaimana Kanza, yang sedang demam tinggi, bisa membereskan kamar ini serapi ini? Dan kemana perginya spray yang kotor? Ia memeriksa lemari pakaian. Semua pakaian Kanza yang sederhana, gamis-gamis dan jilbab panjangnya, sudah tidak ada. Laci meja rias pun kosong. Dia benar-benar pergi, kata Fahri, akhirnya merasa lega. Ia menepis kegelisahannya. Mungkin dia memanggil taksi dan membawa 1 koper kecilnya. Bagus. Prosesnya bersih. Tentu saja bersih. Sekarang ayo kita ukur ruangan ini, seru Dela, antusias. Aku mau mengganti ranjang ini. Terlalu kuno. Aku mau ranjang bulat dengan kanopi. Dan dinding ini, warnanya harus diganti. Aku mau warna emas. Dela berlari kecil mengitari rumah, suaranya yang melengking memecah kesunyian. Ia menunjuk-nunjuk perabotan. Sofa ini jelek. Ganti. Lukisan ini,
Selera kampung. Buang. Dapur ini harus direnovasi total. Aku mau kitchen set impor dari Italia. Fahri hanya tertawa. Iya, sayang. Semua akan aku ganti. Semua untukmu. Malam ini, kita rayakan. Kita undang beberapa teman dekat. Aku akan pesan catering paling mewah di kota ini. Fahri meraih ponselnya dan menelepon layanan catering premium langganannya. Ia memesan menu-menu mahal, daging wagyu impor, hidangan laut segar, dan berbagai minuman sari buah premium dari Eropa. Baik, Tuan Fahri. Pesanan Anda total 25 juta rupiah. Sesuai prosedur, kami minta pembayaran deposit 50% sekarang. Ya, Tuan, kata petugas catering di telepon. Tentu. Kirimkan saja tagihannya. Akan aku bayar dengan kartu kredit utamaku, kata Fahri sombong. Ia duduk di sofa, yang menurut Dela jelek, dan membuka aplikasi perbankannya. Ia hendak membayar tagihan deposit catering sebesar 12,5 juta rupiah. Ia memasukkan nomor kartu kreditnya, lalu menekan tombol, bayar. Ponselnya memproses sejenak. Lalu, sebuah notifikasi merah muncul di layar, transaksi ditolak. Fahri mengerutkan kening. Aneh. Padahal limit kartu ini masih ratusan juta. Mungkin gangguan sinyal, gumamnya. Ia mencoba lagi. Transaksi ditolak. Sayang, kok lama? Tanya Dela yang sedang sibuk mengambil foto selfie di ruang tamu. Sebentar, sayang. Sepertinya ada masalah jaringan di bank, kata Fahri, mencoba terdengar tenang. Ia mulai merasa sedikit malu. Ia mencoba kartu kredit lain dari bank yang sama. Ditol. Keringat dingin mulai muncul di pelipisnya. Ini tidak mungkin. Ia adalah nasabah prioritas. Kenapa kartunya ditolak? Ia mencoba kartu debitnya. Ditol. Saldo tidak mencukupi. Fahri terbelalak. Saldo tidak cukup? Omong kosong apa ini? Gajiku baru masuk 3 hari yang lalu. Ia buru-buru menutup aplikasi pembayaran dan membuka aplikasi mobile banking utamanya. Jantungnya berdebar kencang. Ia memasukkan kata sandinya. Layar memuat lalu muncul pesan, akses Anda diblokir. Silakan hubungi kantor cabang terdekat. Tubuh Fahri menegang. Kepanikan mulai menjalar di dadanya. Ini bencana. Ia tidak bisa mengakses rekening gajinya. Ia tidak bisa menggunakan kartu kreditnya. Fahri, cateringnya meneleponku. Katanya pembayaranmu ditolak terus. Ini memalukan, tahu? Seru Dela, kini wajahnya cemberut. Tenang, sayang, tenang. Fahri panik. Ia teringat masih memiliki satu rekening darurat di bank lain, rekening yang jarang ia gunakan dan tidak terhubung dengan fasilitas pinjamannya. Saldonya tidak banyak, mungkin hanya tersisa 30 juta. Dengan tangan gemetar, ia mencoba membayar deposit catering menggunakan rekening itu. Berhasil. Fahri bernapas lega, meski hanya sesaat. Ia berhasil menyelamatkan mukanya di depan Dela. Tuh, kan, bisa. Jaringan saja tadi, kata Fahri sambil tertawa paksa. Sudah beres. Catering akan datang jam 7 malam. Dela kembali ceria. Bagus. Aku mau siap-siap ke salon dulu. Sepeninggal Dela, tawa Fahri langsung hilang. Wajahnya pucat pasi. Ada yang sangat tidak beres. Kenapa rekening utamanya diblokir? Apa ada hubungannya dengan Kanza? Tidak mungkin. Wanita bodoh itu tidak mungkin bisa melakukan ini. Ia bertekad akan menelepon bank besok pagi dan memarahi mereka habis-habisan. Ia pasti akan menuntut ganti rugi atas penghinaan ini. Saat ia sedang mondar-mandir menahan cemas, bel rumah berbunyi. Fahri membukakan pintu. Seorang kurir berseragam berdiri di depannya, membawa sebuah map besar berwarna coklat. Dengan Tuan Fahri? Ya, saya sendiri. Ada surat tercatat. Pak, mohon tanda tangan di sini. Fahri menandatangani bukti terima. Ia menutup pintu, mengamati map itu. Pengirimnya adalah sebuah firma hukum yang namanya terdengar sangat mahal, Hadith Partners. Fahri mengira ini mungkin surat persetujuan dari pengadilan terkait gugatan cerainya. Ia membukanya dengan tidak sabar. Tapi isinya bukan surat dari pengadilan agama. Itu adalah surat somasi. Peringatan hukum. Matanya membaca cepat baris-baris kalimat yang kaku dan resmi itu. Dengan hormat, bertindak atas nama klien kami, KHH Holding. Kami memberitahukan bahwa Anda telah dinyatakan melakukan prestasi atas fasilitas pinjaman bisnis. Seluruh utang pokok Anda sebesar 5 miliar rupiah dinyatakan jatuh tempo. Kami memberikan Anda waktu 3x 24 jam untuk melunasi seluruh utang tersebut. Jika gagal,
Kami akan segera melakukan eksekusi sita jaminan atas aset Anda, yaitu 1 unit rumah di Jalan Anggrek nomor 12 dan 1 unit mobil sport. Gelas yang sedang dipegang Fahri terlepas dari tangannya. Pecah berantakan di lantai marmer yang mewah. Keringatnya bercucuran. 3 hari. Utang 5 miliar. Rumah dan mobil akan disita. Tidak mungkin. Bisiknya gemetar. Aku baru bayar cicilan minggu lalu. Wan Prestasi apa? Dan siapa itu KHH Holding? Pesta kemenangannya mendadak berubah menjadi awal dari mimpi buruk. Malam itu, di tengah alunan musik dan tawa dela bersama teman-temannya, Fahri hanya bisa tersenyum palsu. Pikirannya kacau balau. Ia merasa ada jerat tak terlihat yang perlahan mengencang di lehernya. Fahri tidak bisa tidur semalaman. Di sampingnya, Dela tertidur pula setelah pesta kecil mereka yang melelahkan. Tapi di kepala Fahri, kata-kata di surat somasi itu terus berputar seperti kaset rusak. 5 miliar. 3 hari. Eksekusi sita. KHH Holding. Begitu azan subuh terdengar, Fahri langsung bangkit dari tempat tidur. Tubuhnya terasa pegal, matanya merah. Ia bahkan tidak mandi, hanya mencuci muka dan berganti pakaian seadanya. Ia tidak peduli lagi pada penampilannya. Pukul 7 pagi, ia sudah berada di dalam mobilnya, melaju kencang menuju kantor cabang utama bank tempat ia menjadi nasabah prioritas. Ia harus menyelesaikan kekacauan ini. Ini pasti kesalahan administrasi bank. Pasti. Pukul 8 tepat, saat bank baru saja membuka pintunya, Fahri sudah menerobos masuk. Ia langsung menuju meja layanan prioritas, memotong antrean nasabah biasa. Saya Fahri. Saya mau bertemu kepala cabang. Sekarang juga, katanya dengan nada tinggi, membanting kartu nasabah prioritasnya ke meja. Petugas layanan yang terkejut itu segera memprosesnya. Fahri disuruh menunggu di ruangan khusus. 5 menit kemudian, seorang manajer layanan nasabah yang rapi menemuinya, bukan kepala cabang. Selamat pagi, Pak Fahri. Ada yang bisa kami bantu? Kami cek rekening Bapak. Jangan banyak bicara, potong Fahri kasar. Jelaskan padaku, kenapa semua kartu kreditku diblokir? Kenapa rekening gajiku dibekukan? Dan kenapa aku mendapat surat somasi konyol yang bilang aku Wan Prestasi? Manajer itu menatap layar komputernya dengan tenang. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya, Pak Fahri. Biar saya periksa. Menarik. Apa yang menarik? Bentak Fahri. Manajer itu mengangkat wajahnya. Rekening dan kartu kredit Bapak tidak kami blokir, Pak. Tapi saldonya memang kosong. Dan limit kartu kredit Bapak sudah habis. Omong kosong, teriak Fahri. Gajiku puluhan juta. Limitku ratusan juta. Aku tidak pakai apa-apa kemarin. Betul, Pak. Tapi sistem kami mencatat, tadi malam pukul 12:01, ada penarikan otomatis untuk pembayaran darurat fasilitas pinjaman bisnis Bapak. Penarikan itu menyedot seluruh saldo di rekening gaji Bapak dan langsung menghabiskan sisa limit di semua kartu kredit Bapak sekaligus. Fahri pucat. Penarikan darurat? Atas perintah siapa? Manajer itu kembali melihat layar. Bukan perintah kami, Pak. Ini perintah dari pemilik baru fasilitas pinjaman Bapak. Pemilik baru? Maksudmu? Data kami menunjukkan, pinjaman bisnis Bapak senilai 5 miliar, yang dulu Bapak ambil dari bank kami, sudah dijual 6 bulan yang lalu ke sebuah perusahaan investasi swasta. Namanya KHH Holding. Kami hanya bertindak sebagai pengelola pembayaran cicilan bulanan. Jantung Fahri serasa diremas. KHH Holding. Kenapa mereka melakukan ini? Aku tidak pernah telat bayar cicilan. Manajer itu menggeleng. Itu di luar wewenang kami, Pak. Menurut notifikasi yang kami terima tadi malam dari KHH Holding, Bapak telah dinyatakan Wan Prestasi. Sesuai kontrak penjualan pinjaman, jika terjadi Wan Prestasi, pihak KHH Holding berhak menarik dana paksa dari rekening Bapak di bank kami sebagai denda keterlambatan awal. Dan tampaknya, itulah yang mereka lakukan. Fahri merasa lemas. Ia mencengkeram tepi meja. Bagaimana bisa aku Wan Prestasi? Kami tidak punya detailnya, Pak. Surat somasi yang Bapak terima pasti menjelaskannya. Bapak harus berbicara langsung dengan KHH Holding atau pengacara mereka, kata manajer itu dengan nada datar, seolah sedang berbicara tentang cuaca. Fahri keluar dari bank dengan langkah gontai. Langit terasa berputar. Keringat membasahi kemejanya. Ia duduk di dalam mobil sportnya, mobil yang 3 hari lagi akan disita. Tangannya gemetar hebat. KHH Holding. Nama itu lagi. Ia meraih ponselnya, mencari
KHH Holding, di internet. Yang muncul adalah sebuah perusahaan raksasa. Kanza Hijab Holding. Sebuah konglomerat yang bergerak di bidang modest fashion, skincare global, dan properti. Logonya ada di mana-mana. Fahri pernah melihatnya, tapi tidak pernah peduli. Kenapa perusahaan sebesar ini membeli utang recehanku? Gumamnya putus asa. Ia kemudian teringat nama firma hukum di surat somasi itu. Hadid Partners. Dengan sisa keberanian, ia menelepon nomor yang tertera di surat. Firma hukum Hadid Partners. Selamat pagi. Saya Fahri. Saya menerima surat somasi dari kalian atas nama KHH Holding. Ini pasti kesalahan. Saya tidak pernah prestasi. Suara di seberang terdengar tenang dan dingin. Tidak ada kesalahan, Tuan Fahri. Klien kami bertindak sesuai hukum. Anda telah melanggar klausul 11B dalam perjanjian pinjaman Anda. Klausul 11B? Apa itu? Jika Tuan Fahri repot membaca dokumen yang Tuan tanda tangani, klausul itu menyatakan bahwa Tuan wajib menjaga keutuhan rumah tangga dan tidak melakukan tindakan asusila atau tindakan yang dapat mencoreng nama baik, yang dapat memengaruhi citra pinjaman bisnis. Fahri terdiam. Darahnya serasa membeku. Itu klausul konyol. Tidak ada hubungannya dengan utang. Justru itu ada hubungannya, Tuan Fahri. Saat pinjaman Anda dibeli oleh klien kami, semua klausul menjadi aktif, termasuk klausul moral tersebut. Klien kami adalah perusahaan yang menjunjung tinggi nilai-nilai keluarga. Tindakan Tuan menceraikan dan mengusir istri Tuan yang sedang sakit parah, demi tinggal bersama wanita lain itu adalah pelanggaran berat terhadap klausul 11B. Fahri tidak bisa bernapas. Bagaimana kalian tahu? Kami punya bukti lengkap, Tuan Fahri. Foto, rekaman, dan saksi. Kami tahu Tuan mengusir istri Tuan, Nyonya Kanza, 2 malam yang lalu. Itulah yang memicu klaim prestasi ini. Lutut Fahri lemas. Kanza. Jadi ini semua karena Kanza. Tapi bagaimana bisa? Bagaimana Kanza bisa mengenal KHH Holding? Apa mau kalian? Beri aku waktu. Aku akan bayar cicilannya. Pinta Fahri, suaranya kini gemetar ketakutan. Sudah terlambat. Klien kami tidak tertarik dengan cicilan. Sesuai surat somasi, Anda punya sisa waktu, mari kita lihat 2 hari, 8 jam, untuk melunasi 5 miliar rupiah. Jika tidak, tim eksekusi kami akan datang menyita rumah dan mobil Anda. Telepon ditutup. Fahri membanting ponselnya ke dashboard. Ia berteriak sejadi-jadinya di dalam mobil. 5 miliar. Dalam 2 hari. Itu mustahil. Gajinya dibekukan. Hartanya hanya rumah dan mobil ini, yang ternyata bukan miliknya. Ia mencoba berpikir jernih. Kanza. Ini pasti ulah Kanza. Tapi bagaimana? Apa Kanza bekerja sebagai, mungkin, petugas kebersihan di KHH Holding? Lalu dia mengadu ke bosnya? Konyol. Tidak masuk akal. Ia mencoba mencari tahu siapa pemilik KHH Holding. Ia membuka situs berita bisnis. Pemilik KHH Holding adalah sosok misterius. Perusahaan itu dipimpin oleh seorang direktur utama wanita bernama Ibu Hasanah. Hasanah? Fahri mengerutkan kening. Ia seperti pernah mendengar nama itu. Tiba-tiba ia teringat. Bertahun-tahun lalu, Kanza pernah bercerita tentang Bu Hasanah, teman pengajiannya yang katanya hebat sekali. Fahri selalu mengejeknya. Paling juga ibu-ibu arisan, katanya dulu. Mungkinkah teman pengajian Kanza adalah direktur utama KHH Holding? Fahri merasa pusing. Ini semua terlalu rumit. Ia harus mencari Kanza. Ia harus memohon pada Kanza. Ia harus meminta Kanza mencabut aduannya ke Bu Hasanah. Ya, itu satu-satunya jalan. Ia segera menyalakan mobil. Ia harus tahu di mana Kanza sekarang. Ia akan pergi ke rumah orang tua Kanza di kampung. Ia harus ke sana sekarang juga. Saat ia hendak memundurkan mobilnya keluar dari parkiran ban, ponselnya berdering. Dela menelepon. Fahri mengabaikannya. Dela menelepon lagi. Dan lagi. Dengan kesal, Fahri mengangkatnya. Apa? Kamu di mana? Sayang? Kok teriak-teriak? Cepat pulang. Kartu kredit yang kamu kasih aku tadi pagi juga ditolak di salon. Ini memalukan. Kamu ini sebenarnya punya uang atau tidak? Sih? Fahri memukul setir mobil. Masalahnya bertambah. Aku ada urusan mendadak. Pakai uangmu sendiri dulu. Apa? Pakai uangku? Enak saja. Cepat transfer aku sekarang. Aku bilang aku ada urusan. Fahri menutup telepon dengan kasar.
Dela, di salon, menatap ponselnya dengan kaget. Ini pertama kalinya Fahri membentaknya. Ia mulai merasa ada yang tidak beres. Pria kaya yang ia banggakan, mendadak semua kartunya bermasalah. Kecurigaan mulai merayapi hatinya. Fahri tidak peduli lagi pada Dela. Ia menginjak gas mobil sportnya. Ia harus menemukan Kanza. Ia harus berlutut di kaki Kanza jika perlu. Ia tidak menyadari bahwa Kanza yang ia cari, kini sedang duduk di kursi direktur, di lantai tertinggi gedung KHH Holding, memulihkan kesehatannya sambil memantau setiap langkah panik Fahri melalui laporan tim hukumnya. Fahri tidak bisa lari. Hari kedua adalah neraka. Perjalanannya ke kampung Kanza berujung sia-sia. Rumah orang tua Kanza kecil dan sederhana, persis seperti dugaannya. Tapi orang tua Kanza, meski terlihat miskin, menatapnya dengan tatapan benci sekaligus kasihan. Kanza tidak ada di sana. Mereka tidak tahu di mana putri mereka. Kamu usir anak saya saat dia sakit, Fahri? Tanya ayah Kanza, suaranya bergetar menahan marah. Dan sekarang kamu datang mencarinya? Pergi kamu dari sini. Jangan pernah injak rumah ini lagi. Fahri kembali ke kota dengan tangan hampa. Sisa uang di rekening daruratnya habis untuk bensin pulang pergi. Malam itu, ia dan Dela bertengkar hebat. Dela menuntut untuk tahu apa yang terjadi. Fahri, yang sudah di ujung tanduk, akhirnya mengaku. Ia bilang ada masalah administrasi, bahwa rekeningnya dibekukan sementara. Dela tidak bodoh. Ia melihat surat somasi yang tergeletak di meja. 3 hari, 5 miliar, sita jaminan, kamu bangkrut, Fahri, pekik Dela histeris. Ini hanya sementara, aku akan bereskan. Ini semua gara-gara Kanza, teriak Fahri frustrasi. Aku tidak peduli ini gara-gara siapa. Aku tidak mau hidup dengan orang miskin. Malam itu, mereka tidur saling membelakangi di ranjang mewah yang terasa dingin. Fahri tidak bisa memejamkan mata. Hitungan mundur di kepalanya terus berdetak. Besok adalah hari ketiga. Pagi di hari ketiga adalah pagi yang paling menakutkan dalam hidup Fahri. Matahari terbit, tapi rasanya seperti kiamat. Pukul 9 pagi, saat ia dan Dela sedang sarapan dalam diam yang canggung, bel rumah berbunyi. Fahri dan Dela saling pandang, wajah mereka pucat pasi. Fahri menggeleng. Jangan dibuka. Pura-pura tidak ada orang. Bel berbunyi lagi, kali ini lebih memaksa. Disertai gedoran keras di pintu. Tuan Fahri, kami tahu Anda di dalam. Ini tim eksekusi dari firma hukum Hadid Partners. Jantung Fahri serasa copot. Dela mulai menangis ketakutan. Aku harus bagaimana? Fahri? Aku harus bagaimana? Isak Dela. Fahri, didorong oleh kepanikan, berlari ke pintu belakang. Ia berniat kabur lewat taman. Tapi saat ia membuka pintu dapur, 2 orang petugas keamanan berbadan tegap sudah berdiri di sana. Mohon tetap di dalam, Pak, kata mereka tegas. Fahri terkepung. Ia kembali ke ruang depan, tepat saat tim pengacara itu berhasil membuka pintu dengan bantuan tukang kunci yang mereka bawa. Seorang pria berjas rapi, memegang map, melangkah masuk. Di belakangnya, beberapa petugas jurusita membawa stiker segel. Tuan Fahri, waktu Anda sudah habis. Tepat 3 hari, kata pengacara itu dengan nada dingin. Sesuai surat perintah pengadilan, kami akan memulai proses sita eksekusi atas rumah ini dan semua aset di dalamnya untuk melunasi utang wan prestasi Anda pada KHH Holding. Tidak. Tolong. Beri saya waktu. Fahri berlutut. Keangkuhannya luntur seketika. Saya akan bayar. Saya janji. Beri saya waktu seminggu lagi. Pengacara itu menggeleng. Waktu sudah diberikan. 3 hari. Tim kami akan mulai bekerja. Silakan ambil barang-barang pribadi Anda yang menempel di badan. Anda punya waktu 15 menit untuk meninggalkan properti ini secara sukarela. 15 menit, pekik Dela. Saat itulah Dela melihat kenyataan. Ia menatap Fahri yang bersimpuh di lantai, menangis seperti anak kecil. Pria yang ia anggap sebagai raja, kini tak lebih dari seorang pengemis. Wajah Dela mengeras. Ia tidak sudi ikut tenggelam. Tanpa berkata apa-apa, Dela berlari ke kamar. Fahri, yang bingung melihat Dela, berteriak, Dela, mau kemana kamu? Bantu aku. Petugas jurusita mulai masuk. Mereka tidak peduli pada drama itu. Mereka mulai menempelkan stiker, disita, KHH Holding, di televisi layar datar, di sofa mewah, di lukisan mahal. Suara truk derek terdengar dari luar garasi, bersiap menarik mobil sport Fahri. 5 menit kemudian, Dela turun. Ia tidak lagi menangis.
Ia menyeret 2 koper besar yang entah kapan ia siapkan. Ia berjalan lurus menuju pintu depan, mengabaikan Fahri yang menatapnya nanar. "Dela, kamu mau meninggalkanku?" seru Fahri, suaranya parau. Dela berhenti, menoleh. Wajahnya penuh kebencian. "Meninggalkanmu? Tentu saja. Aku tidak sudi hidup dengan pria miskin gagal sepertimu. Aku kira kamu raja, ternyata kamu cuma badut. Silakan nikmati kehancuranmu sendiri, Fahri. Aku sudah memesan taksi. Selamat tinggal." Dela melangkah keluar, menyeret kopernya melewati para petugas sita, tanpa menoleh lagi. Fahri terpaku. Dikhianati. Ditinggalkan. Persis seperti yang ia lakukan pada Kanza 3 hari lalu. Bedanya, Kanza diusir saat sakit. Dela meninggalkannya saat ia di puncak kehancurannya. "Waktu habis, Pak Fahri," kata seorang petugas keamanan, memegang lengan Fahri. Fahri digiring keluar dari rumahnya sendiri. Ia terlempar ke trotoar yang panas. Ia berdiri dengan pakaian tidur yang masih ia kenakan. Ia melihat mobil sport kesayangannya ditarik keluar dari garasi. Ia melihat gerbang rumahnya dirantai dan disegel. Semuanya hilang. Dalam 3 hari, Fahri terduduk lemas di trotoar. Orang-orang yang lewat menatapnya dengan pandangan aneh. Pria yang tadinya angkuh, kini menjadi tontonan. Ia sendirian. Tidak punya uang. Tidak punya rumah. Tidak punya siapa-siapa. Dalam kepanikan tertinggi, dalam kehinaan yang tak terhingga, otaknya hanya bisa memikirkan satu nama. Sumber dari semua ini, Kanza. Ia merogoh sakunya. Ponsel lamanya masih ada. Ia tidak tahu harus menelepon siapa lagi. Ia harus memaki Kanza. Ia harus memohon pada Kanza. Ia tidak tahu. Ia hanya perlu melampiaskan ini. Dengan tangan gemetar hebat, ia mencari nama, Kanza istriku, di kontaknya. Ia menekan tombol panggil. Ia tidak berharap diangkat. Mungkin nomornya sudah ganti. Mungkin ponselnya mati. Tapi telepon itu berdering. 1 kali. 2 kali. Lalu, di dering ketiga, tersambung. "Halo?" Suara itu suara Kanza. Tapi bukan suara lemah dan sakit. Itu suara wanita yang tenang, jernih, dan dingin. Fahri, yang tadinya ingin marah, tiba-tiba merasa sangat kecil. Ia menangis. Tangisannya meledak begitu saja. Tangisan seorang pecundang. "Kanza!" teriaknya histeris ke telepon. "Kanza! Tolong aku! Aku mohon, Kanza! Aku tidak tahu apa yang terjadi. Rumah kita disita. Mobil ditarik. Aku diusir. Aku di jalanan, Kanza. Kenapa ini bisa terjadi?" Di lantai 40 gedung KHH Holding, di dalam sebuah ruang perawatan VVIP yang kini telah diubah menjadi kantor sementara yang mewah, Kanza duduk dengan tenang. Ia tidak lagi terbaring. Ia sehat, bugar, dan sangat berwibawa. Hijab satin berwarna zamrud membingkai wajahnya yang kini terlihat tegas. Di depannya, Ibu Hasanah dan beberapa kepala divisi duduk dalam rapat. Ponsel lama Kanza, yang sengaja ia minta Ibu Hasanah ambil dari rumah, bergetar di atas meja. Nama, Mas Fahri, berkedip di layar. Rapat terhenti. Semua mata memandang Kanza. Kanza mengangkat tangannya, meminta semua diam. Ia menatap Ibu Hasanah, lalu tersenyum tipis. Ia menekan tombol loudspeaker agar semua orang di ruangan itu bisa mendengar. Tangisan histeris Fahri langsung memenuhi ruangan. "Kanza, tolong aku. Aku mohon, Kanza. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Rumah kita disita. Mobil ditarik. Aku diusir. Aku di jalanan, Kanza. Kenapa ini bisa terjadi?" Kanza membiarkan Fahri menyelesaikan ratapannya. Ia memberi isyarat pada yang lain untuk tetap diam. Keheningan di ruangan itu kontras dengan suara panik Fahri di telepon. Setelah Fahri terisak, Kanza mendekatkan bibirnya ke mikrofon. Ia menjawab dengan suara yang tenang dan kuat, suara yang tidak pernah Fahri dengar sebelumnya. "Maaf, Anda siapa?" Hening di seberang sana. Isak tangis Fahri berhenti mendadak. Apa? Ini aku, Kanza, Fahri, suamimu." "Oh, Fahri," kata Kanza, nadanya datar seolah sedang berbicara dengan orang asing. "Saya rasa ada kesalahan. Pertama, Anda bukan lagi suami saya. Surat gugatan cerai saya sudah didaftarkan pagi ini. Kedua, rumah kita? Bukankah 3 hari yang lalu kamu bilang dengan sangat jelas bahwa itu rumah milikmu?" Fahri tercekat. Tenggorokannya kering. Suara ini suara Kanza,
tapi bukan Kanzanya. Bukan wanita lemah yang bisa ia injak-injak. Suara ini penuh kuasa. "Kanza, di mana kamu?" bisiknya ngeri. "Apa yang kamu lakukan? Suaramu, kamu sehat?" Saya sedang rapat penting," jawab Kanza. Ia bersandar di kursinya, menatap pemandangan kota dari jendela kaca raksasa di belakangnya. "Membahas ekspansi bisnis ke Timur Tengah. Sesuatu yang tidak akan kamu mengerti." "Bisnis?" Fahri bingung. "Kanza, hentikan omong kosong ini. Tolong aku." Ia kembali meratap. "Aku tahu ini ulahmu. Ini pasti ulah teman pengajianmu, Bu Hasanah itu, kan? Kamu mengadu padanya? Tolong, Kanza. Suruh dia hentikan ini semua. Aku akan lakukan apa saja. Aku akan rujuk denganmu. Aku akan ceraikan Dela, aku janji." Tawa sinis dan dingin terdengar dari loudspeaker. Itu tawa Kanza. "Rujuk? Kamu pikir aku sudi mengumpulkan kembali sampah yang sudah aku buang? Dan Dela? Kamu terlambat, Fahri. Dia sudah meninggalkanmu 1 jam yang lalu, tepat saat tim Sita datang. Tim pengacara saya baru saja melaporkan." Fahri merasa seember air es disiramkan ke kepalanya. Kanza tahu. Dia tahu segalanya. Dia melihat segalanya. "Siapa kamu?" bisik Fahri, rasa takut yang murni kini menjalari tulang punggungnya. "Sebenarnya kamu ini siapa, Kanza?" Kanza tersenyum. "Kamu benar-benar ingin tahu, Fahri? Setelah bertahun-tahun kamu hidup denganku, kamu menghinaku sebagai wanita miskin penyakitan yang hanya bisa main HP. Kamu tidak pernah bertanya, apa yang sebenarnya aku mainkan di HP-ku. Apa maksudmu?" Kanza memberi isyarat pada Ibu Hasanah. Ibu Hasanah mengambil alih gagang telepon. "Selamat siang, Tuan Fahri. Anda sedang berbicara dengan jajaran direksi KHH Holding." Fahri mengenali suara tenang itu dari telepon somasi. Bu Hasanah? Kenapa telepon Kanza ada padamu? Apa hubunganmu dengan istriku?" Kanza mengambil kembali teleponnya. "Dia bukan temanku, Fahri. Dia orang kepercayaanku. Dia direktur utama yang menjalankan perusahaan untukku." Hening. Fahri mencoba mencerna informasi itu. "Kamu bertanya siapa saya?" lanjut Kanza. Ia berdiri, berjalan ke jendela, menatap ke bawah ke jalanan tempat Fahri mungkin sedang terduduk seperti pengemis. "Kamu menelepon ke nomor istri, miskin, yang kamu buang. Tapi izinkan saya perkenalkan diri secara resmi." Suara Kanza kini bergema dengan otoritas penuh. "Halo, Fahri. Anda sedang berbicara dengan Kanza, pemilik tunggal, pendiri, dan chairwoman dari Kanza Hijab Holding. Perusahaan dengan pendapatan 2 miliar per bulan yang baru saja mengambil kembali semua asetnya dari Anda." Telepon itu terlepas dari genggaman Fahri. Ponsel itu jatuh ke trotoar dengan suara berdebam pelan. Fahri sendiri kaku. Matanya membelalak ngeri, menatap aspal yang panas. Napasnya berhenti. Dunianya tidak hanya hancur. Dunianya lenyap. Fahri terduduk kaku di trotoar yang kotor. Ponselnya tergeletak di sampingnya, layarnya retak, tapi panggilan itu masih tersambung. Ia bisa mendengar suara napas Kanza yang tenang di seberang sana. Suara itu begitu kontras dengan detak jantungnya yang menggila. Tidak mungkin," bisik Fahri, suaranya parau. Ia menolak untuk percaya. "Ini pasti mimpi buruk. Kanza, kamu bohong, kan? Ini semua bohong." Suara Kanza kembali terdengar, dingin dan tanpa emosi. "Saya tidak punya waktu untuk berbohong, Fahri. Saya sedang sibuk. Tapi karena ini adalah hari kehancuranmu, saya akan meluangkan waktu." Ada jeda sejenak. Fahri masih linglung, menatap aspal di bawah kakinya. "Angkat kepalamu, Fahri," perintah Kanza. "Lihat ke seberang jalan. Ke kiri sedikit." Dengan gerakan seperti robot yang rusak, Fahri perlahan mengangkat kepalanya. Matanya yang bengkak menyipit karena silaunya matahari siang. Di seberang jalan raya yang ramai, sebuah gedung pencakar langit yang terbuat dari kaca biru menjulang angkuh. Di puncaknya, 3 huruf raksasa berkilauan di bawah sinar matahari, KHH. "Gedung-gedung itu?" bisik Fahri, tenggorokannya kering. "Ya, Kanza Hijab Holding," jawab Kanza. "Saya di lantai 40. Dari jendelaku, saya bisa melihatmu dengan jelas. Kamu terlihat sangat menyedihkan duduk di trotoar seperti itu. Petugas keamanan di area itu sebentar lagi pasti akan mengusirmu." Fahri menelan ludah, rasa takut yang dingin menjalari punggungnya. Kanza sedang mengawasinya.
Datanglah ke lobi, lanjut Kanza. Saya akan menemuimu. Saya ingin melihat secara langsung wajah pria sombong yang sudah hancur. Panggilan itu terputus. Fahri terdiam selama 1 menit penuh. Tubuhnya mati rasa. Ia tidak punya apa-apa lagi. Rumahnya hilang, mobilnya hilang, Dela pergi, dan kini harga dirinya akan dicabik-cabik. Ia tidak punya pilihan. Kemana lagi ia harus pergi? Rasa penasaran yang menyakitkan, bercampur dengan setitik harapan bodoh bahwa ia bisa memohon, membuatnya bangkit. Dengan langkah gontai, ia berdiri. Pakaian tidur yang ia kenakan sudah kotor oleh debu jalanan. Ia menyeberangi jalan, tidak peduli pada klakson mobil yang memekakan telinga. Ia berjalan seperti zombie menuju pintu kaca raksasa gedung KHH. Lobi gedung itu seperti dunia lain. Lantainya terbuat dari marmer impor yang mengkilap. Ada air terjun buatan di salah satu dinding. Puluhan karyawan berpenampilan necis berlalu lalang, sibuk dengan urusan mereka. Udara dingin dari pendingin ruangan menerpa tubuhnya yang berkeringat, membuatnya menggigil. Fahri berdiri kebingungan di tengah kemewahan itu. Ia seperti noda di atas kanvas putih. Seorang resepsionis cantik menatapnya dengan pandangan jijik dan curiga. "Maaf, Pak. Ada yang bisa dibantu?" tanya resepsionis itu, nadanya jelas tidak ramah. Saya. Fahri tergagap. "Saya mau bertemu Kanza. Ibu Kanza." Alis resepsionis itu terangkat. "Ibu Kanza? Maksud Bapak, Ibu Kanza, chairwoman kami? Apa Bapak punya janji temu?" "Tidak. Tapi, dia yang menyuruh saya ke sini. Tolong, bilang padanya Fahri." "Maaf, Pak. Tanpa janji temu, Anda tidak bisa." Resepsionis itu sudah mengangkat gagang telepon, jelas hendak memanggil keamanan. "Biarkan dia masuk." Sebuah suara tegas memotong ucapan resepsionis. Fahri menoleh. Ibu Hasanah berdiri tidak jauh darinya, didampingi 2 orang petugas keamanan berbadan tegap. Wajah Ibu Hasanah tenang, namun matanya menatap Fahri penuh dengan penghinaan. "Kamu." Fahri mengenali wanita itu. "Kamu Bu Hasanah, teman pengajian Kanza." "Ibu Direktur Utama Hasanah," koreksi Ibu Hasanah dengan dingin. "Saya bukan teman pengajiannya. Saya adalah CEO-nya. Sekarang, ikut saya. Ibu Kanza sedang menunggu." Fahri, tanpa perlawanan, digiring melintasi lobi. Semua mata kini tertuju padanya. Pria berantakan dengan piyama kotor, berjalan diapit oleh Direktur Utama dan petugas keamanan. Bisik-bisik mulai terdengar. Fahri ingin sekali menutupi wajahnya, tapi ia sudah tidak punya harga diri tersisa. Mereka tidak membawanya ke lift utama. Ibu Hasanah menghentikannya di area tunggu VVIP di tengah lobi. "Tunggu di sini. Ibu Kanza akan turun." Fahri berdiri kaku. Jantungnya berdebar begitu kencang hingga terasa sakit. Ia seperti seorang terdakwa yang menunggu pembacaan vonis mati. Setiap detik terasa seperti 1 jam. Tiba-tiba, terdengar suara, ding, lembut dari deretan lift pribadi di ujung lobi. Seketika, semua aktivitas di lobi itu terhenti. Para karyawan yang tadinya sibuk, resepsionis, bahkan petugas keamanan di pintu depan, semuanya menghentikan kegiatan mereka. Mereka berdiri tegak, menghadap ke arah lift, sebagian sedikit membungkukkan badan. Pintu lift VVIP itu terbuka. 2 orang pengawal pribadi berjas hitam melangkah keluar lebih dulu, berdiri sigap di kedua sisi pintu. Lalu, Kanza melangkah keluar. Napas Fahri tercekat di tenggorokannya. Ia mungkin akan mati saat itu juga. Ini adalah Kanza. Tapi ini bukan Kanza yang ia kenal. Wanita yang berjalan ke arahnya adalah seorang ratu. Ia mengenakan setelan blazer premium berwarna biru safir yang membalut tubuhnya dengan sempurna. Hijab sutra dengan warna senada dililitkan dengan gaya modern yang anggun. Wajahnya yang dulu sering terlihat pucat, kini segar, dipoles riasan tipis namun berkelas yang menonjolkan matanya yang tajam. Ia melangkah dengan percaya diri, sepatu hak tingginya berketuk pelan namun pasti di lantai marmer. Aura kekuasaan dan kemewahan menguar dari setiap gerakannya. Para karyawan yang ia lewati menyapanya dengan hormat. "Selamat siang, Ibu Direktur Utama." Fahri gemetar. "Ibu Direktur Utama?" Ibu Hasanah segera menghampiri Kanza, sedikit membungkuk. "Ibu, dia sudah menunggu." Kanza mengangguk, matanya tidak lepas dari Fahri. Ia berjalan perlahan, setiap langkahnya seolah menginjak sisa-sisa harga diri Fahri. Ia berhenti tepat 1 meter di depan pria yang kini gemetaran itu. Kanza menatap Fahri dari ujung rambutnya yang acak-acakan,
ke piyama kotornya, lalu ke sandal jepit hotel yang ia kenakan. Tatapan itu dingin, analitis, dan tanpa belas kasihan. Kanza. Fahri berhasil mengeluarkan suara, meski hanya berupa bisikan lirih. Kamu. Ya, Fahri. Ini aku, kata Kanza. Suaranya tenang, jelas, dan menggema di lobi yang sunyi itu. Ini adalah wanita miskin penyakitan yang kamu buang 3 hari lalu. Fahri tidak tahan lagi. Seluruh kekuatannya lenyap. Lututnya lemas. Tanpa bisa ditahan, ia menjatuhkan dirinya di lantai marmer yang dingin. Ia bersimpuh di kaki Kanza, menangis sejadi-jadinya. Kanza, maafkan aku. Aku mohon, Kanza. Aku salah. Aku buta. Aku bersalah padamu. Fahri mencoba meraih ujung blazer Kanza, tapi tangannya terlalu gemetar. Semua orang di lobi terbelalak. Pemandangan itu begitu mengejutkan. Seorang pria menangis histeris di kaki chairwoman mereka. 2 pengawal Kanza bergerak maju untuk menjauhkan Fahri, tapi Kanza mengangkat sebelah tangannya, memberi isyarat agar mereka diam. Ia ingin Fahri merasakan kehinaan ini sepenuhnya. Ampuni aku, Kanza. Kembalikan rumahku. Aku mohon, aku akan ceraikan Dela. Aku akan jadi suamimu lagi. Aku akan. Kanza menatapnya tanpa ekspresi. Tidak ada iba. Tidak ada amarah. Hanya kekosongan yang dingin. Ia sedikit mencondongkan tubuhnya, bukan untuk membantu Fahri berdiri, tapi untuk berbisik. Berdiri, perintahnya. Suaranya pelan, tapi penuh otoritas. Fahri, dengan sisa-sisa tenaganya, gemetar bangkit berdiri. Wajahnya basah oleh air mata dan keringat. Kanza menatap lurus ke matanya. Kamu mau mengemis? Tanyanya. Suaranya kini cukup keras untuk didengar oleh orang-orang di sekitarnya. Sayang sekali, Fahri. Kanza mengeluarkan sapu tangan sutra dari tas tangannya. Fahri sempat berharap Kanza akan menyeka air matanya. Tapi Kanza menggunakan sapu tangan itu untuk menyeka debu imajiner di lengan blazernya, seolah baru saja menyentuh sesuatu yang kotor. Perusahaan saya, kata Kanza dengan jelas, tidak menerima pengemis. Setelah mengucapkan kalimat itu, Kanza berbalik dengan anggun. Ia melangkah kembali ke lift VVIP. Ibu Hasanah, urus dia, katanya tanpa menoleh. Beri dia pelajaran terakhirnya. Baik, Ibu. Pintu lift tertutup. Kanza lenyap dari pandangannya. Fahri terpaku di tempatnya. Hancur lebur. Penghinaan di depan umum ini, oleh wanita yang ia anggap sampah, 1000 kali lebih menyakitkan daripada kehilangan rumah dan mobil. Ibu Hasanah mendekatinya. Ayo, Tuan Fahri, kita selesaikan ini. Ada sesuatu yang Ibu Kanza ingin Anda lihat. Apalagi? Apalagi yang mau kalian ambil? Teriak Fahri putus asa. Bukan mengambil, kata Ibu Hasanah. Hanya memberi Anda pemahaman. Agar Anda tahu, betapa bodohnya Anda selama ini. Fahri digiring oleh 2 petugas keamanan. Kali ini, ia dibawa ke sebuah ruang rapat mewah di lantai mezanin. Fahri dilempar ke sebuah kursi di dalam ruang rapat yang dingin itu. Jendela kaca besar di ruangan itu menghadap ke lobi, membuatnya bisa melihat dan dilihat. Di depannya, Ibu Hasanah duduk dengan tenang, didampingi oleh 2 pria berjas rapi yang Fahri yakini adalah pengacara. Fahri hanya bisa menundukkan kepalanya, menatap lantai marmer. Ia sudah kalah. Ia sudah tidak punya apa-apa lagi. Tuan Fahri, Ibu Hasanah memulai pembicaraan. Suaranya tenang, seperti seorang guru yang akan memberi pelajaran pada muridnya yang bodoh. Anda pasti masih bingung. Bagaimana bisa Nyonya Kanza, istri yang Anda anggap tidak berguna, miskin, dan penyakitan, bisa menjadi pemilik semua ini? Fahri diam saja. Ia tidak punya tenaga untuk menjawab. Ibu Hasanah menekan sebuah tombol di meja. Sebuah layar proyektor besar turun dari langit-langit, dan lampu ruangan sedikit meredup. Layar itu menyala, menampilkan judul besar, Laporan Bisnis dan Keuangan Kanza Hijab Holding, KHH. Mari kita mulai pelajarannya, Tuan Fahri. Kita mundur 5 tahun, kata Ibu Hasanah. Grafik-grafik mulai bermunculan. Laporan laba rugi, neraca keuangan, angka-angka miliaran rupiah yang membuat mata Fahri pedih. 5 tahun lalu. Anda baru saja di PHK dari pekerjaan pertama Anda. Anda murung, pemarah, dan menyalahkan seluruh dunia. Saat Anda sibuk melamar pekerjaan baru dan mengeluhkan nasib, istri Anda, Kanza, yang Anda anggap hanya ibu rumah tangga, mulai bekerja di dapur. Fahri mengangkat kepalanya sedikit. Dapur? Bukan memasak untuk Anda,
lanjut Ibu Hasanah, seolah bisa membaca pikirannya. Tapi meracik formula skincare dari resep herbal warisan keluarganya. Saat Anda mengejeknya, hanya main HP sampai larut malam. Dia sebenarnya sedang membalas ratusan pesanan pelanggan pertamanya. Saat Anda akhirnya dapat pekerjaan baru dan mulai sombong, dia diam-diam sedang menyewa ruko kecil untuk tempat produksinya. Layar berganti. Foto-foto muncul. Foto sebuah ruko sempit, lalu gudang yang lebih besar, lalu sebuah pabrik modern yang sangat luas. Lalu foto kantor KHH di Malaysia, Singapura, dan Dubai. KHH Holding, Tuan Fahri, adalah Kanza Hijab Holding. Kanza adalah nama istri Anda. Perusahaan ini, gedung ini, semua yang Anda lihat, adalah miliknya. 100%. Fahri gemetar hebat. Tapi bagaimana? Modalnya? Uangnya? Ah, uang? Ibu Hasanah tersenyum sinis. Anda selalu meremehkannya karena dia tidak pernah menuntut banyak, kan? Anda bangga bisa memberinya uang bulanan 5 juta rupiah, yang sering Anda potong jika Anda sedang kesal. Anda menyebutnya miskin. Ibu Hasanah menekan tombol lagi. Layar berganti. Sebuah angka besar terpampang dengan jelas. 2 miliar rupiah. 2 miliar rupiah, kata Ibu Hasanah, menekankan setiap katanya. Itu adalah pendapatan bersih pribadi Ibu Kanza, yang masuk rekening atas namanya sendiri. Rekening yang tidak pernah Anda ketahui ada. Dan itu per bulan. Fahri merasa mual. Dunia seakan berputar. 2 miliar. Per bulan. Wanita yang ia hina miskin, yang ia usir, memiliki penghasilan yang jauh lebih besar dari gaji direktur utama di perusahaannya. Dan utang Anda, lanjut Ibu Hasanah. Pinjaman 5 miliar yang Anda pakai untuk membeli rumah dan mobil mewah itu. Anda sombong sekali saat Ban menyetujuinya, kan? Setahun lalu, saat Anda salah mengelola bisnis sampingan Anda dan hampir dinyatakan bangkrut, pinjaman Anda itu macet. Bank hampir menyita aset Anda. Tapi Ibu Kanza mengetahuinya. Melalui saya, KHH Holding membeli seluruh utang Anda dari bank. Kami yang melunasinya. Mata Fahri membelalak. Jadi, rumah itu, dan mobil itu, sudah menjadi milik KHH Holding sejak setahun lalu, Tuan Fahri. Ibu Kanza yang menyelamatkan muka Anda. Dia membiarkan Anda tetap tinggal di sana, membiarkan Anda tetap bergaya seolah Anda sukses. Dia masih berusaha menghormati Anda sebagai suaminya. Dia berharap Anda berubah. Air mata Fahri mengalir lagi. Bukan tangis penyesalan, tapi tangis atas kebodohannya yang tak terhingga. Dia telah mengusir penyelamatnya. Dia tahu aku selingkuh, bisik Fahri ngeri. Tentu saja dia tahu, kata Ibu Hasanah. Dia tahu segalanya. Salah satu pengacara kini angkat bicara. Dan sekarang, Tuan Fahri, mari kita lihat buktinya. Layar berganti lagi. Kali ini, bukan grafik keuangan. Ini adalah rekaman video. Fahri melihat ruang tamunya sendiri. Ia melihat dirinya, sedang memeluk Dela dengan mesra di sofa. Tanggal di pojok video menunjukkan, 6 bulan yang lalu. Saat Kanza seharusnya sedang menghadiri pengajian rutinnya. Video berganti. Kamar tidur utama mereka. Fahri melihat Dela sedang tertawa-tawa sambil mencoba gamis dan hijab milik Kanza, lalu melemparkannya ke lantai. Dan Fahri ada di sana, ikut tertawa bersamanya. Lalu, video terakhir. Yang paling mematikan. 3 hari yang lalu. Di kamar tidur yang sama. Fahri melihat dirinya berdiri dengan angkuh di depan ranjang. Ia melihat Kanza terbaring lemah. Ia mendengar suaranya sendiri, bergema di ruang rapat itu, penuh dengan kebencian. Hei wanita miskin penyakitan. Aku sudah urus surat cerai. Besok pagi pergi angkat kaki dari rumah ini. Cukup, teriak Fahri, menutup wajahnya dengan kedua tangan. Hentikan, kumohon, hentikan. Layar menjadi hitam. Ruangan kembali senyap. Kamera tersembunyi, kata pengacara itu dengan tenang. Dipasang oleh Ibu Kanza setahun yang lalu, saat beliau mulai curiga Anda memiliki wanita lain. Fahri hancur. Bukti itu telak. Dia tidak bisa mengelak. Kanza, apa dia akan memenjarakanku? Tanya Fahri putus asa. Awalnya, itu rencananya, kata Ibu Hasanah. Kami sudah menyiapkan tuntutan KDRT verbal, penelantaran, dan perselingkuhan. Cukup untuk membuat Anda membusuk di penjara selama beberapa tahun. Fahri gemetar ketakutan. Tapi, lanjut Ibu Hasanah, Ibu Kanza berubah pikiran. Penjara terlalu enak untuk Anda. Dia ingin Anda merasakan sesuatu yang lebih buruk dari penjara.
yaitu hidup dalam kehinaan. Ibu Hasanah meletakkan sebuah map tipis di depan Fahri. Ini adalah surat gugatan cerai resmi dari Ibu Kanza. Di dalamnya juga ada tuntutan ganti rugi atas kerugian imaterial. Fahri membukanya dengan tangan gemetar. Ibu Kanza tidak menuntut harta gonogini. Dia tidak sudi mengambil uang haram Anda. Dia hanya mengambil kembali apa yang memang miliknya, rumah dan mobil. Tapi, Anda tetap harus membayar atas perbuatan Anda. Mata Fahri membelalak ngeri saat melihat angka di surat tuntutan itu. 500 juta rupiah. 500 juta? Pekiknya. Aku tidak punya uang. Kalian sudah mengambil semuanya. Tentu saja Anda tidak punya. Ibu Hasanah tersenyum dingin. Tapi Anda masih punya pekerjaan, kan? Saya hampir lupa. Senyum Ibu Hasanah semakin lebar. Berita terbaru, Tuan Fahri. 1 jam yang lalu, KH Holding baru saja menyelesaikan proses akuisisi 70% saham perusahaan tempat Anda bekerja. Dan sebagai pemilik saham mayoritas yang baru, agenda pertama Ibu Kanza adalah merombak manajemen. Surat PHK Anda sudah ditandatangani. Anda resmi dipecat. Ini adalah paku terakhir di peti mati Fahri. Ia kehilangan segalanya. Rumah, mobil, istri, simpanan. Dan sekarang, pekerjaan. Sumber kebanggaannya. Kalian iblis, teriak Fahri, suaranya pecah. Kami hanya menegakkan keadilan, kata Ibu Hasanah. Dan soal utang 500 juta itu. Ibu Kanza sangat baik hati. Dia tahu Anda tidak akan pernah bisa membayarnya. Jadi, dia memberi Anda pilihan. Ibu Hasanah mendorong selembar kertas lagi ke depan Fahri. Tanda tangani surat pernyataan ini. Akui semua perbuatan Anda. Perselingkuhan, KDRT verbal, dan pengusiran. Akui bahwa Anda bersalah. Maka, utang itu akan kami anggap lunas. Fahri menatap surat pengakuan itu. Ini adalah harga dirinya yang terakhir. Untuk apa ini? Hanya jaminan, kata pengacara itu. Agar Anda tidak membuat cerita bohong di luar sana. Fahri tidak punya pilihan lain. Dipecat, bangkrut, dan menjadi gelandangan. Dengan tangan gemetar hebat, ia mengambil pulpen yang disodorkan. Ia menandatangani surat pengakuan dosanya. Selesai, kata Ibu Hasanah, menarik kertas itu dengan cepat. Tepat saat itu, pintu ruang rapat terbuka. Kanza masuk kembali. Ia berdiri di depan Fahri yang kini tertunduk lesu. Kamu menceraikanku, Fahri, tanya Kanza pelan. Kamu melemparkan surat cerai itu ke wajahku saat aku sakit. Kanza mengeluarkan map yang dulu dilempar Fahri keranjang. Map itu rupanya sudah diamankan oleh Ibu Hasanah. Di depan mata Fahri, Kanza merobek surat gugatan cerai dari Fahri itu pelan-pelan. Potongan-potongan kertas itu ia biarkan jatuh di atas pangkuan Fahri. Aku yang menceraikanmu, kata Kanza dingin. Dan aku pastikan kamu tidak mendapatkan sepeser pun. Ia menatap Fahri untuk terakhir kalinya. Sekarang, keluar dari gedungku. 2 petugas keamanan yang tadi mendampingi Ibu Hasanah segera masuk. Bawa sampah ini keluar, perintah Ibu Hasanah. Fahri tidak melawan. Ia sudah mati rasa. Ia diseret, kedua lengannya dipegang erat. Ia diseret keluar dari ruang rapat, melintasi lobi yang ramai. Para karyawan menatapnya dengan pandangan campuran antara kasihan dan jijik. Pintu kaca otomatis itu terbuka, dan Fahri dilempar kembali ke trotoar yang panas. Ia jatuh terduduk. Tanpa uang, tanpa pekerjaan, tanpa rumah. Hanya pakaian tidur kotor dan sebuah surat pengakuan dosa yang ironisnya membebaskannya dari utang. Kehancurannya kini benar-benar sempurna. Fahri terlempar ke trotoar untuk kedua kalinya hari itu. Kali ini, ia jatuh terjerembab di aspal yang panas dan kotor. Pintu kaca gedung KHH tertutup di belakangnya, memisahkannya dari dunia kemewahan yang baru saja ia tahu adalah milik Kanza. Ia terbatuk, debu jalanan masuk ke tenggorokannya. Wajahnya basah oleh air mata, keringat, dan kini kotoran. Untuk beberapa saat, ia tidak bergerak. Tubuhnya mati rasa. Otaknya tidak sanggup lagi memproses kehancuran yang begitu total dan cepat. Dipecat, bangkrut, ditinggal simpanan, dan dipermalukan di depan umum oleh istri yang ia anggap sampah. Surat pengakuan dosa yang ia tanda tangani terasa seperti vonis mati. Orang-orang yang lalu lalang di depannya menatapnya dengan aneh. Pria dengan piyama kotor menangis di depan lobi gedung mewah. Seorang petugas keamanan gedung kini berdiri di pintu, mengawasinya dengan tatapan tajam, memastikan ia tidak mencoba masuk lagi. Fahri harus pergi. Ia tidak bisa selamanya duduk di sini.
Dengan sisa tenaga yang ada, ia bangkit berdiri. Lututnya gemetar. Ia mulai berjalan, tanpa tujuan. Kemana ia harus pergi? Ia tidak punya rumah. Ia merogoh sakunya. Kosong. Ponselnya yang retak tadi ia tinggalkan di lobi saat diseret keluar. Ia kini benar-benar tidak memiliki apa-apa selain pakaian yang menempel di badannya. Perutnya berbunyi. Ia lapar. Terakhir kali ia makan adalah sarapan penuh ketegangan bersama Dela, berjam-jam yang lalu. Matahari sudah mulai condong ke barat, udara terasa panas dan pengap. Ia teringat teman-temannya, teman-teman pestanya. Ia bisa meminjam uang pada mereka. Ia berjalan kaki berkilo-kilometer menuju sebuah kafe tempat mereka biasa berkumpul. Dengan wajah memelas, ia masuk. Beberapa temannya ada di sana. Fahri? Astaga. Kamu kenapa? Tanya salah satu dari mereka, kaget melihat penampilannya. Fahri menceritakan kisahnya, versi yang sudah ia putar balik. Aku dijebak. Bro, rekeningku dibekukan. Aku butuh pinjaman. Aku. Temannya yang tadi kaget, kini wajahnya berubah dingin. Maaf, RI. Aku baru saja dapat pesan di grup. Berita soal kamu sudah menyebar. Kamu dipecat dari kantormu, kan? Dan KHH Holding yang menyita asetmu. Fahri terkejut. Bagaimana kalian tahu? Semua orang tahu. Kamu berurusan dengan Kanza Hijab Holding? Kamu gila. Maaf, RI. Aku tidak bisa membantumu. Aku tidak mau cari masalah dengan KHH, katanya sambil buru-buru berdiri dan pergi. Teman-temannya yang lain pura-pura tidak melihatnya. Fahri berdiri sendirian di tengah kafe. Ia diusir secara halus oleh pelayan. Ia kembali ke jalanan. Hina. Ia kini adalah paria. Tidak ada yang mau menyentuhnya karena takut pada bayangan Kanza. Malam tiba. Fahri kelaparan. Ia tidur di emperan toko yang sudah tutup, meringkuk kedinginan, menggunakan kedua tangannya sebagai bantal. Suara nyamuk dan bau got menjadi teman tidurnya. Inilah karma instan yang ia dapatkan. Sementara itu, di sisi lain kota, Dela sedang panik. Ia berhasil kabur dari rumah Fahri dengan 2 koper berisi pakaian dan tas bermereknya. Ia menyewa kamar hotel murah untuk sementara. Ia sudah menghubungi beberapa pria kaya lain yang ada di kontaknya. Ia harus segera mendapatkan pengganti Fahri. Halo, Om Roni, ini Dela. Lagi sibuk enggak? Kita makan malam. Yuk, katanya dengan nada manja ke telepon. Dela? Dela siapa? Ya, jawab pria di seberang. Loh, Om. Ini Dela. Kita ketemu di pesta. Oh, Dela pacarnya Fahri, ya? Yang baru saja bangkrut itu, nada pria itu langsung berubah. Maaf, ya. Saya lagi sibuk. Jangan telepon saya lagi. Panggilan ditutup. Dela terkejut. Ia mencoba menelepon pria lain. Jawabannya sama. Berita kehancuran Fahri sudah menyebar seperti api. Dan namanya ikut terseret. Ia adalah wanita yang bersama Fahri saat pria itu jatuh. Ia adalah wanita simpanan yang ikut diusir. Reputasinya di kalangan sosialita dan pria hidung belang hancur lebur. Tidak ada yang mau berdekatan dengannya. Sialnya, nasib buruknya belum selesai. Saat ia sedang meratapi nasibnya di kamar hotel, pintu kamarnya diketuk. 2 orang pria berjas rapi berdiri di sana. Nona Dela, kami dari firma hukum Hadid Partners. Ada surat panggilan pengadilan untuk Anda. Jantung Dela serasa berhenti berdetak. Ia menerima surat itu dengan tangan gemetar. Kanza menuntutnya. Tuntutan atas perzinahan, pencemaran nama baik, dan perusakan properti pribadi. Kanza menuntut ganti rugi 1 miliar rupiah. 1 miliar? Pekik Dela histeris. Ia tidak punya uang sebanyak itu. Semua tas dan pakaiannya adalah pemberian Fahri. Hari-hari berikutnya adalah mimpi buruk bagi kedua antagonis itu. Dela kehabisan uang. Untuk menyewa pengacara pun ia tidak mampu. Ia mulai menjual tas-tas bermereknya satu persatu dengan harga murah, hanya untuk bertahan hidup dan membayar kamar hotel. Fahri, setelah 3 hari kelaparan dan tidur di jalanan, akhirnya membuang harga dirinya jauh-jauh. Ia harus makan. Ia berjalan ke pasar induk, tempat para kuli angkut bekerja. Wajahnya yang dulu tampan kini kotor, brewoknya mulai tumbuh tidak terurus. Pak butuh tenaga? Tanyanya pada seorang mandor kuli. Mandor itu menatapnya dari atas ke bawah. Kamu? Badanmu bersih begitu. Kuat angkat karung? Saya kuat, Pak. Saya butuh makan. Pinta Fahri, suaranya parau. Ya sudah. Angkat itu karung beras ke truk di sana. 1 karung,
saya bayar 2.000 perak, kata mandor itu. Maka, dimulailah hidup baru Fahri. Pria yang dulu memakai kemeja licin dan mengendarai mobil sport, kini berpeluh keringat di bawah terik matahari, mengangkat karung-karung beras yang beratnya puluhan kilogram. Punggungnya lecet dan sakit. Tapi rasa sakit karena lapar lebih mendominasi. Di akhir hari, ia mendapat upah 50.000 rupiah. Cukup untuk membeli sebungkus nasi dan air minum. Sebulan berlalu. Fahri kini terlihat seperti gelandangan sungguhan. Kurus, kotor, dan tatapannya kosong. Suatu sore, saat ia sedang beristirahat, duduk di tumpukan karung sambil mengunyah nasi bungkusnya, matanya menangkap sosok yang ia kenal. Di seberang jalan pasar yang becek, seorang wanita sedang berdebat sengit dengan pemilik toko emas kaki lima. Wanita itu tampak kacau. Rambutnya yang dulu pirang kini terlihat kusam. Ia masih memakai sisa-sisa pakaian mahalnya, tapi sudah kotor dan lusuh. Ia sedang memegang sebuah tas tangan yang Fahri kenali. Tas yang ia belikan untuk Dela seharga puluhan juta. Saya bilang ini asli. Kenapa Bapak tawar murah sekali? Teriak wanita itu. Asli atau tidak, di sini harganya segitu, Neng. Mau jual? Ya segitu. Nggak mau? Ya sudah, kata pemilik toko. Itu Dela. Fahri bangkit. Nasi bungkusnya terjatuh. Amarah yang selama sebulan ini ia pendam, meledak. Ini dia. Ini wanita yang ikut menghancurkan hidupnya. Dela, teriak Fahri. Dela menoleh. Ia terkejut melihat sosok Fahri yang kini seperti pengemis. Fahri? Fahri menyeberang jalan, tidak peduli pada lalu lintas. Ia mencengkeram lengan Dela. Ini semua gara-gara kamu. Dasar wanita matre. Kamu yang membuatku hancur. Dela, yang juga sudah frustrasi dengan hidupnya, tidak terima. Ia mendorong Fahri dengan keras. Kamu yang gagal. Kamu yang membohongiku. Dasar pria miskin. Gara-gara kamu, aku dituntut 1 miliar oleh istrimu. Kamu juga menikmatinya. Mereka bertengkar hebat di tengah pasar. Saling memaki, saling menyalahkan. Mereka yang dulu memadu kasih di atas penderitaan Kanza, kini saling menjambak dan mendorong seperti dua anjing jalanan. Pergi sana. Jangan dekati aku, pria sial. Dela meludah tepat ke wajah Fahri. Ludah itu adalah puncak penghinaan. Fahri mengangkat tangannya, hendak menampar Dela. Tapi sebelum tangannya mendarat, beberapa petugas keamanan pasar datang melerai mereka. Ada apa ini ribut-ribut? Bikin kacau saja. Dia mau memukul saya, teriak Dela. Dia yang mulai, balas Fahri. Sudah. Pergi kalian berdua dari sini. Pengemis bikin masalah saja. Hardik petugas itu sambil mendorong Fahri dan Dela menjauh. Dela, sambil menangis, lari ke satu arah. Fahri terjatuh ke tumpukan sampah di pinggir jalan. Ia menatap kepergian Dela dengan benci. Lalu ia menatap dirinya sendiri. Bau. Kotor. Hina. Ia kalah. Ia kalah telak. Karma benar-benar datang menagihnya, tanpa sisa. 6 bulan telah berlalu. Musim telah berganti, begitu pula nasib. Di aula utama KHH Tower, panggung raksasa telah disiapkan. Ratusan jurnalis dari dalam dan luar negeri berkumpul. Kilatan lampu kamera tidak henti-hentinya menyala. Hari ini adalah hari besar. Hari ini, Kanza Hijab Holding secara resmi meluncurkan KHH Global, menandai ekspansi besar-besaran mereka ke pasar Eropa dan Timur Tengah. Kanza berdiri di tengah panggung. Ia tidak lagi bersembunyi di balik bayangan Ibu Hasanah. Ia telah sepenuhnya mengambil perannya sebagai wajah dan otak di balik kerajaan bisnisnya. Ia mengenakan gamis adibusana berwarna merah marun yang anggun, dipadukan dengan hijab sutra yang menata wajahnya dengan sempurna. Ia terlihat tenang, berwibawa, dan memegang kendali penuh. 6 tahun lalu, Kanza memulai pidatonya, suaranya jernih dan kuat, menggema ke seluruh ruangan melalui pengeras suara. Saya memulai bisnis ini di dapur kecil saya, dengan modal nekat dan mimpi. Saya hanya ingin membuktikan bahwa saya bisa berdiri di atas kaki saya sendiri. Ia berhenti sejenak, menatap para hadirin. Banyak yang meremehkan saya. Banyak yang menganggap saya hanya ibu rumah tangga yang bermain HP. Tapi saya terus bekerja. Dalam diam, saya membangun fondasi. Hari ini, Kanza menunjuk ke logo KHH Global yang megah di layar LED raksasa di belakangnya. Fondasi itu telah menjadi sebuah menara. Hari ini, kita membuktikan bahwa produk Indonesia, yang dibuat oleh tangan-tangan perempuan Indonesia, siap bersaing di panggung dunia. Tepuk tangan membahana. Ibu Hasanah, yang duduk di barisan depan, tersenyum bangga.
Kanza telah berhasil mengubah rasa sakit terdalamnya menjadi bahan bakar untuk kesuksesan terbesarnya. Kemenangannya bukanlah saat ia menghancurkan Fahri. Kemenangannya adalah hari ini. Saat ia berdiri kokoh sebagai salah satu pebisnis wanita paling berpengaruh di Asia. 6 bulan bagi Kanza adalah perjalanan menuju puncak. 6 bulan bagi Fahri adalah rutinitas di dasar jurang. Ia kini adalah bagian permanen dari pemandangan pasar induk. Hidupnya dimulai pukul 3 pagi. Ia bangun di bedeng sempit dan pengap di belakang pasar, tempat ia menyewa sepetak kasur seharga Rp5.000 per malam. Ia berbagi ruangan bau itu dengan belasan kuli angkut lainnya. Pukul 4 pagi, ia sudah mulai membongkar muatan sayur dan beras dari truk-truk yang baru datang. Tubuhnya yang dulu tegap dan atletis, kini kurus kering. Kulitnya menghitam legam, terbakar matahari dan berlapis daki. Otot-ototnya menonjol bukan karena latihan di pusat kebugaran, tapi karena kerja paksa. Punggungnya terasa nyeri permanen. Tangannya kapalan, tebal, dan seringkali terluka. Ia sudah lupa rasanya memakai kemeja licin atau parfum mahal. Ia hanya mengenal bau keringat, bau sampah pasar, dan bau rokok kretek murah. Bagaimana dengan Dela? Fahri sudah tidak peduli. Berita terakhir yang ia dengar dari sesama kuli, Dela terjerat utang besar setelah kalah telak di pengadilan melawan Kanza. Untuk bertahan hidup, ia berakhir menjadi pelayan di sebuah warung remang-remang di jalur Pantura. Kabarnya, ia ikut tertangkap dalam razia petugas beberapa minggu lalu. Nasibnya jauh lebih buruk dari sekadar miskin. Ia hancur. Fahri tidak merasakan iba. Ia tidak merasakan apa-apa. Hatinya sudah mati. Ia bekerja seperti mesin. Mengangkat karung, mendapat upah, membeli nasi, lalu tidur. Hanya itu siklus hidupnya. Sore itu, setelah bekerja 12 jam tanpa henti, Fahri menerima upah hariannya. Uang kertas lecek senilai Rp65.000. Ia berjalan gontai, menyeret kakinya yang pegal, keluar dari gerbang pasar. Ia berhenti di warung nasi langganannya. Nasi sama tempe orek, Bu. Dibungkus. Dengan nasi bungkus di tangan, ia berjalan ke persimpangan jalan besar. Ia duduk di trotoar yang kotor, bersandar pada tiang lampu lalu lintas. Ia membuka bungkusan nasinya, bersiap untuk makan malam satu-satunya hari itu. Di seberang jalan, sebuah layar videotron raksasa di dinding gedung tinggi, tiba-tiba menyala terang. Menampilkan siaran langsung program berita bisnis. Fahri, yang hendak menyuapkan nasi ke mulutnya, membeku. Sendok plastiknya berhenti di udara. Di layar raksasa itu, terpampang wajah Kanza. Itu adalah siaran langsung dari acara peluncuran KHH Global tadi pagi. Wajah Kanza, yang begitu bersih, tenang, dan berwibawa, memenuhi layar setinggi puluhan meter itu. Seorang jurnalis asing bertanya dalam bahasa Inggris, yang kemudian diterjemahkan di layar, "Ibu Kanza, Anda adalah salah satu wanita terkaya dan paling berpengaruh di Asia saat ini. Apa rahasia sukses Anda?" Fahri menahan napas. Ia melihat Kanza tersenyum tipis. "Tidak ada rahasia," jawab Kanza, suaranya terdengar jelas di seluruh persimpangan. "Saya hanya tidak pernah berhenti bekerja. Saya tidak pernah berhenti percaya pada kemampuan saya, bahkan ketika orang terdekat saya sekalipun meremehkan saya dan menyebut saya tidak berharga." Nasi bungkus itu terlepas dari genggaman Fahri. Nasi dan tempe orek berhamburan di atas trotoar yang kotor. Tapi Fahri tidak peduli. Matanya terpaku pada layar. Di sana, di atas langit, wanita yang ia sebut miskin dan penyakitan itu sedang diwawancarai sebagai ratu bisnis global. Dan di sini, di bawah, di atas aspal jalanan, ia, pria yang dulu menyebut dirinya raja, terduduk seperti pengemis, menatap sisa makan malamnya yang bercampur debu. Fahri menundukkan kepalanya dalam-dalam. Ia tidak menangis. Ia hanya tertawa. Tawa kering yang penuh keputusasaan. Ia kalah. Bukan hanya hartanya yang hilang. Bukan hanya jabatannya. Ia kalah segalanya. Wanita yang ia buang, kini memiliki dunia. Dan dia tidak memiliki apa-apa, bahkan harga diri untuk sekadar mengambil kembali nasinya yang jatuh. Karma telah selesai menunaikan tugasnya.